Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Mutiatul Husna, mahasiswa PPG Kemenak Daljab tahun 2023. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran matematika ya bersama Bu Anissa ya. Bagaimana anak, sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, mari kita mulai dulu dengan berdoa. Silakan ketua kelas memulai berdoa. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal. Ya, terima kasih. Oke, anak-anak, sebelum itu Bu Anissa mau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Hari ini hadir semua? Ada yang nggak hadir. Ada yang nggak hadir? Siapa yang nggak hadir? Octavianus kemana? Izin. Ya. Oh iya, coba Bu Anissa cek ya. Kemudian siapa lagi yang nggak hadir? Torik. Torik kemana? Izin. Oh, izin. Oke. Berarti Octavianus sama Torik. Ada lagi yang nggak hadir? Sudah nggak ada? Oke. 2 orang ya yang nggak hadir ya. Bukan, saya tulis dulu. Bentar di absennya. 2 orang, Octavianus sama Torik. Oke. Oke, agar lebih semangat ya, Bu Anissa punya yel-yel ya. Kalau Bu Anissa bilang selamat pagi anak-anak, jawabannya pagi. Ya. Kalau Bu Anissa bilang matematika, jawabannya siapa takut, gitu ya. Kemudian Bu Anissa bilang lagi matematika, saya suka, yes. Bisa kira-kira? Bisa. Oke, saya lagi ya. Selamat pagi. Matematika. Siapa takut? Matematika. Saya suka. Yes. Oke, kita lagi. Selamat pagi. Matematika. Saya suka. Yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, semangat ya. Pagi-pagi meskipun agak ngantuk harus semangat ya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang aplikasi turunan, khususnya adalah fungsi naik dan fungsi turun. Ya, sebelumnya kan sudah pernah mempelajari turunan. Masih ingat nggak? Masih ingat, masih ya. Oke, masih ingat. Tentunya masih ingat. Kita mempelajari tentang bagaimana pengaplikasian dari turunan yang sudah kalian pelajari sebelumnya, begitu. Oke, sebelum kita masuk di materi tersebut, ya fungsi naik, fungsi turun, ada materi prasyarat atau materi yang harus kalian kuasai sebelum masuk di materi ini, begitu ya. Apa saja itu materi prasyaratnya? Yang pertama adalah kamu harus ingat kembali bagaimana sifat-sifat turunan. Ya, yang kedua yaitu kaitannya dengan gradien atau persamaan garis singgung. Oke, siapa yang masih ingat bagaimana sifat-sifat turunan? Yuk, masih ingat enggak? Yuk, bisa angkat tangan pakai ini mic-nya. Kalau ada fungsi fx sama dengan 3x pangkat 3, kemudian turunannya ya, ini menggunakan sifat yang kedua ya, bahwasanya
Kalau ada A kali X pangkat N, turunannya adalah N dikalikan dengan A, dikalikan dengan X pangkat N dikurangi 1. Ya. Oke, berarti 3 kalikan 3, kemudian X-nya pangkatnya 3 kurangi 1, maka hasilnya adalah 9X kuadrat. Di sini boleh dibuat bentuk seperti ini, 3X dalam kurung kuadrat. Seperti itu ya. Selanjutnya, ini kira-kira apa sih manfaatnya kita mempelajari tentang aplikasi turunan? Ya kan, tentunya agar kita lebih termotivasi untuk belajar, kita harus tahu dulu bagaimana manfaat dari apa yang kita pelajari. Oke, kita simak bersama ya videonya berupa manfaat pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, melalui model pembelajaran problem based learning ya, peserta didik yang dipadukan dengan scientific, kemudian berbantuan LKPD melalui PowerPoint dan juga GeoGebra yang nantinya akan kita gunakan, maka diharapkan peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi naik dan fungsi turun dengan menggunakan turunan fungsi aljabar. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual Hodge berkaitan dengan fungsi naik dan fungsi turun persamaan dengan menggunakan turunan fungsi aljabar. Nah, dengan penuh tanggung jawab, jujur, disiplin, dan percaya diri, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, berpikir kreatif, bekerjasama, berkomunikasi, dan berliterasi dengan baik. Ya, itu adalah harapan yang akan kalian capai ketika mempelajari materi ini. Ya, sebelum itu nanti kita settingannya ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan berdiskusi ya. Jadi kita akan berdiskusi. Sebelum itu Bu Anissa bagi LKPD nanti ya, LKPD yang harus kalian diskusikan bersama dalam kelompok ya. Kemudian setelah kalian berdiskusi, nanti ada perwakilan kelompok yang akan maju ke depan untuk presentasi seperti itu. Kemudian kita evaluasi bersama. Silakan yang menanggapi kelompok yang sudah maju begitu ya. Kemudian baru kita melakukan evaluasi pembelajaran hari ini seperti itu ya. Kemudian lintasannya yang dilalui pemain ski membentuk suatu kurva. Tahu kurva kan? Ya, grafik ya. Nah, nanti lintasannya itu membentuk suatu grafik ya. Nanti analisislah kurva yang terbentuk. Amati garis singgung yang terbentuk. Ya. Boleh bantu Bu Anissa bagaimana bentuk lintasannya? Yuk, siapa yang mau menggambar di depan? Yuk, silakan. Gambar lintasannya aja. Ya, silakan. Ya, Richard. Boleh dibantu yang lain ya. Oke. Terima kasih. Ya, jadi ini ya, kalau menurut Rica, ini adalah lintasannya dari pemain ski tadi ya. Jadi ada ketika dia mendatar, kemudian turun, kemudian naik ya. Itu permasalahan yang pertama. Bu Anissa mau membagikan LKPD. Sebelum itu kan sudah dibagi kelompok ya. Sudah tahu kelompoknya masing-masing? Boleh silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Waktunya 10 menit. Setelah ini nanti gimana berarti? Penyelesaiannya? Coba bisa lagi bagaimana penyelesaiannya? Atau kalau gitu. Oke, kelompok yang pertama nanti bisa
Permasalahan 1 ya. Oke. Ya, silakan kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ya? Kelompok 4 ya? Oke, kelompok 4 silakan. Diwakili oleh Akmal ya. Ini boleh ditaruh di sakunya? Saya akan menjelaskan Dari kelompok dari kelompok 4 untuk permasalahan 1. Nah, di sini diberikan suatu permasalahan yaitu sebuah lift dan eskalator. Nah, di sini dapat dijawab saat lift turun dari atas ke bawah, maka gerakannya dapat disebut. Nah, eskalator dari bawah ke atas, maka menunjukkan gradien lebih besar dari 0. Sebelum kita menentukan interval itu, kita harus tahu konsep turunan dulu yang tadi sudah ditulis di atas, bahwa f aksen x lebih dari 0 dan f aksen x kurang dari 0. Oke, dari hasil diskusi kelompok 4 tadi ya, itu disimpulkan bahwasanya kan suruh diisi. kurva tadi itu terbagi menjadi tiga daerah ya. Jadi ada yang namanya daerah fungsi naik, kemudian ada daerah titik stasioner di mana perubahan dari naik menjadi turun, kemudian ada daerah di mana merupakan fungsi turun, seperti itu ya. Oke, itu tadi ya yang hasil diskusi untuk bagaimana menentukan interval dari fungsi naik dan fungsi turun ya. Setelah kalian melakukan perhitungan tadi ya, dapat disimpulkan bahwa bagaimana tadi kesimpulannya untuk yang bawah? Fungsi naik bagaimana? Jika f aksen x, oke, kemudian kalau fungsi turun bagaimana? Oke, itu adalah kesimpulan untuk bagaimana cara membedakan fungsi naik dan fungsi turun ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Ya. Bu Anissa punya game. Kalian sudah bawa ini ya, HP dan laptop? Sudah ya, bawa ya. Kalian bisa buka HP-nya, Bu Anissa kirimkan linknya ke grup. Oke, sudah saya kirim link untuk gamenya ya. Di situ di dalam gamenya ada permasalahan terkait dengan turunan. Silakan kalian mainkan gamenya. Jangan lupa nanti setelah permainan selesai, kalian isi leaderboard-nya dengan nama kalian. Ya, silakan dicoba. Ini ada penilaian diri dari Bu Anissa ya. Kalian centang aja mana yang menurut kalian iya dan mana yang tidak bisa kalian isi. Silakan dibagikan penilaian dirinya. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Sudah cukup? Tidak ada? Oke. Anak-anak, untuk hari ini kita cukup sampai sekian. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang bab selanjutnya yaitu integral ya. Oke, anak-anak, untuk hari ini cukup sekian. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama yaitu membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.